Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar sebuah kisah yang begitu menyentuh hati, penuh dengan hikmah, dan menandakan keagungan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah tentang seorang pemimpin Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, seorang tokoh terpandang di kalangan kaumnya, yang akhirnya mendapat petunjuk untuk memeluk agama Islam melalui perjumpaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam, yang sebelumnya dikenal sebagai Al-Husain bin Salam, adalah seorang ulama besar Yahudi dari Bani Qainuqa. Ia adalah sosok yang dihormati oleh kaumnya karena ilmu dan kedekatannya dengan kitab-kitab terdahulu. Namun, apa yang membuatnya menjadi sangat istimewa adalah bagaimana hatinya terbuka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam kisah yang akan kita ceritakan hari ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan spiritualnya dimulai dari keraguan hingga akhirnya mengikrarkan syahadat dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dihormati. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya mencari kebenaran, keikhlasan hati, dan kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa jahiliyah, Abdullah bin Salam adalah seorang ulama besar di kalangan Bani Qainuqa, suku Yahudi yang mendiami kota Madinah. Dia adalah seorang ahli Taurat, mengerti dan memahami hukum-hukum serta ajaran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Abdullah bin Salam hidup dengan penuh ketekunan dalam mempelajari kitab-kitab Allah, mengajarkan kepada kaumnya, dan menjadi pemimpin spiritual mereka. Kaumnya sangat menghormatinya karena ketaatannya pada ajaran Taurat, kedalaman ilmunya, serta kebijaksanaannya dalam memutuskan berbagai perkara. Sebagai ulama yang sangat paham tentang Taurat, Abdullah bin Salam tahu bahwa kitab sucinya memuat ramalan tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman. Meskipun demikian, dia tidak pernah menduga bahwa ramalan tersebut akan terwujud di tanah kelahirannya, Madinah. Di dalam hati Abdullah bin Salam, ada rasa penasaran yang selalu menggelitik setiap kali mendengar tentang ramalan ini. Namun, seperti kebanyakan kaumnya, dia hidup dalam lingkungan yang tertutup dari Islam dan para pengikutnya. Sampai akhirnya, suatu kabar besar datang ke kota Madinah, kabar bahwa seorang lelaki dari keturunan Arab Quraisy yang bernama Muhammad mengaku sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah, berita tentang kedatangan beliau segera menyebar ke seluruh pelosok kota. Orang-orang Yahudi, termasuk Abdullah bin Salam, mendengar tentang kedatangan nabi tersebut. Mereka mendengar kisah tentang ajaran-ajaran beliau, yang dikatakan menyerupai ajaran para nabi terdahulu. Rasa penasaran Abdullah semakin besar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Muhammad adalah nabi yang disebutkan dalam Taurat? Ia tak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa kebenaran ini. Abdullah bin Salam, yang selalu dikenal sebagai seorang pencari kebenaran, memutuskan untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Abdullah bin Salam pun pergi untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di tempat Rasulullah, hati Abdullah berdebar. Ia memasuki masjid dengan perasaan penasaran sekaligus penuh harap. Dan ketika pertama kali memandang wajah Rasulullah, ia merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Dalam hatinya, Abdullah segera berkata, "Demi Allah, wajah ini bukan wajah seorang pendusta." Rasulullah yang penuh kelembutan menyambut Abdullah dengan senyum yang tulus. Tanpa basa-basi, Abdullah mulai menanyakan beberapa hal yang sangat penting baginya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan yang menurutnya hanya seorang nabi sejati yang dapat menjawabnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab setiap pertanyaan dengan jelas, tenang, dan penuh hikmah. Hati Abdullah pun semakin yakin bahwa inilah Nabi yang telah lama ia nanti-nantikan. Setelah mendengarkan jawaban Rasulullah, Abdullah bin Salam segera bersyahadat, mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan syahadat, Abdullah bin Salam menghadapi ujian yang berat. Sebagai pemimpin Yahudi yang dihormati, keputusannya untuk masuk Islam tentu mengejutkan kaumnya. Dia tahu bahwa kaumnya tidak akan menerima keputusannya dengan mudah. Namun, Abdullah bin Salam tetap tegar. Dia tahu bahwa kebenaran yang telah ia temukan jauh lebih berharga daripada segala penghormatan atau kekayaan duniawi. Abdullah lalu meminta kepada Rasulullah agar terlebih dahulu memanggil kaumnya tanpa memberitahu bahwa dia telah masuk Islam. Rasulullah pun memanggil kaum Yahudi dan bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" Kaum Yahudi pun memuji-muji Abdullah. Mereka mengatakan bahwa Abdullah adalah pemimpin mereka yang paling alim, paling bijaksana, dan paling terpercaya. Rasulullah kemudian bertanya, "Bagaimana jika Abdullah masuk Islam?" Kaum Yahudi pun menjawab, "Jauh dari itu. Abdullah tidak mungkin meninggalkan agama Yahudi." Setelah itu, Abdullah bin Salam keluar dan menyatakan keislamannya di hadapan mereka. Sontak, kaum Yahudi yang sebelumnya memujinya langsung mencela dan mengutuknya. Mereka mengatakan hal-hal buruk tentangnya, yang menunjukkan betapa kebencian mereka terhadap Islam telah menutupi hati mereka. Namun, Abdullah bin Salam tetap tegar dalam keimanannya. Setelah masuk Islam, Abdullah bin Salam menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang paling setia dan dihormati. Dia terus mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para sahabat lainnya, dan menjadi salah satu sumber rujukan dalam masalah-masalah keagamaan. Keislamannya membawa keberkahan bagi kaum muslimin di Madinah. Abdullah bin Salam juga sangat dihormati oleh Rasulullah. Beliau pernah bersabda tentangnya, "Sesungguhnya Abdullah bin Salam adalah seorang yang beriman dari kalangan Bani Israel." Hal ini menunjukkan betapa besar penghargaan Rasulullah kepada Abdullah bin Salam. Kisah Abdullah bin Salam mengajarkan kita banyak hal. Pertama, hidayah adalah hak prerogatif Allah, dan Dia akan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Abdullah bin Salam, meskipun berada dalam lingkungan yang tidak mendukung Islam, tetap membuka hatinya untuk mencari kebenaran. Kedua, kejujuran hati dan ketulusan dalam mencari kebenaran akan selalu dibalas oleh Allah dengan hidayah. Abdullah bin Salam adalah contoh nyata dari seseorang yang tulus dalam mencari kebenaran, dan akhirnya Allah memberinya petunjuk. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mencari kebenaran, serta selalu membuka hati untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika informasi ini bermanfaat untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.